Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam cerdas. Halo semua, terima kasih sudah menonton video ini. Perkenalkan, namaku Hanif. Di video kali ini aku ingin membagikan sesuatu yang penting untuk kita para guru PJOK, yaitu tentang refleksi dan bagaimana refleksi bisa membantu kita berubah dan menjadi lebih baik dalam profesi kita tentunya. Aku sendiri sebagai guru PJOK merasakan manfaat luar biasa dari kegiatan refleksi. Dan aku harap video ini bisa membantu kita memahami pentingnya refleksi untuk pembelajaran yang lebih bermakna. Mengapa kita perlu melakukan refleksi? Sebagai guru, kita semua pasti pernah melewati hari-hari yang sibuk, di mana kita merasa seperti semua berjalan begitu saja, mengajar, memberikan instruksi, lalu selesai begitu saja. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak untuk berpikir tentang apa yang sudah kita lakukan, bagaimana perasaan kita saat mengajar, dan apa yang bisa diperbaiki? Nah, itulah refleksi. Refleksi membantu kita untuk berhenti dan melihat kembali apa yang sudah kita capai. John Dewey, seorang filsuf pendidikan, mengatakan bahwa kita tidak belajar dari pengalaman, tetapi dari refleksi atas pengalaman tersebut. Dan aku percaya refleksi adalah cara terbaik untuk memahami lebih dalam apa yang kita lakukan sebagai guru PJOK. Seperti itu. Kalau kita hanya menjalani rutinitas mengajar tanpa pernah merenungkan atau mengevaluasi, kita akan terjebak dalam pola yang sama terus-menerus, hanya sebatas mengajar lalu selesai. Seperti itu akan terulang-terulang. Refleksi membantu kita melihat dengan jernih apa yang bisa kita lakukan lebih baik untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi murid-murid kita. Jadi dengan kita melakukan refleksi, maka kita akan melihat kilas balik bagaimana kita melakukan sebuah pembelajaran, dan dari pembelajaran tersebut, maka apa langkah yang akan kita lakukan ke depannya supaya agar itu menjadi pembelajaran yang lebih bermakna untuk murid-murid kita. Jadi, apa sih itu refleksi? Refleksi itu bukan hanya sekedar mengingat-ingat apa yang kita lakukan di kelas. Refleksi adalah sebuah proses berpikir kritis. Jadi, dalam refleksi kita memikirkan terkait teori, praktik, keyakinan, serta tindakan kita secara dasar dan terencana untuk meningkatkan peran kita sebagai guru lebih profesional lagi. Misalnya, setelah aku selesai mengajar, aku akan merenung apa yang berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki. Jadi kita merenungkan apa yang terjadi di pembelajaran tersebut, terutama terkait apa-apa yang bisa kita perbaiki di pembelajaran tersebut. Jadi refleksi juga membantu kita untuk terus belajar sepanjang hayat. Selain kita mengajar, kita tentunya juga kita belajar dari refleksi tersebut, dari pembelajaran kita sendiri tentunya. Saat kita melakukan refleksi, kita sebenarnya sedang membuka diri kita untuk menerima ide baru, cara baru, dan peluang untuk berkembang. Aku yakin sebagai guru PJOK kita punya tanggung jawab untuk selalu memberikan yang terbaik bagi murid kita. Dan refleksi adalah cara kita untuk memastikan hal tersebut. Kenapa seperti itu? Karena dengan refleksi kita itu kan melihat kilas balik kembali di pembelajaran kita. Jadi dari refleksi tersebut itu akan menciptakan sebuah evaluasi untuk kita dan menciptakan pembelajaran yang lebih baik untuk kedepannya. Bagaimana cara menulis refleksi yang efektif? Sekarang aku akan berbagi cara menulis refleksi yang efektif. Ada beberapa model refleksi yang bisa kita gunakan. Salah satu yang sering aku gunakan adalah framework Burton. Nah, model ini tuh sangat sederhana tapi efektif. Ini sudah sangat sering sekali aku terapkan. Jadi dalam framework Burton ini ada 3 tahap yang harus kita lalui, yaitu ada what, so what, dan know what. Pertama, kita menjelaskan apa yang akan terjadi, apa yang kita lakukan. Ini adalah bagian what. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan so what. Di sini kita akan merenungkan dampak dari apa yang sudah kita lakukan. Apakah metode yang kita gunakan sudah efektif? Bagaimana respon murid? Lalu terakhir adalah know what, di mana kita mulai berpikir apa yang bisa kita lakukan ke depannya, bagaimana cara kita untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, itu masuk ke dalam bagian know what. Jadi ada contoh refleksi dalam kegiatan mengajar PJOK. Ini sebagai contoh. Aku akan berbagi sedikit contoh. Ketika aku mengajar basket minggu lalu, aku merasa ada beberapa murid yang tampaknya kesulitan memahami instruksi. Di bagian what, aku mencatat bahwa aku mungkin terlalu cepat dalam memberikan arahan ketika di materi bola basket tersebut.
Dan di bagian so what, aku merenungkan bahwa mungkin aku bisa memperbaiki penjelasan dan memberikan contoh lebih visual agar mudah dipahami oleh para murid. Mungkin bisa dengan video maupun bisa mempraktikkan secara langsung, beri contoh kepada para murid seperti itu. Dan di bagian know what, aku membuat rencana untuk lebih banyak menggunakan demonstrasi langsung pada pembelajaran berikutnya dan memastikan setiap murid itu benar-benar memahami sebelum mereka mulai praktik. Jadi mereka punya pemahaman yang sangat mendalam terlebih dahulu sebelum mereka itu praktik secara langsung. Seperti itu. Mengapa refleksi penting untuk guru PJOK? Nah ini, mengapa penting sih refleksi itu untuk guru PJOK? Kita semua tahu bahwa PJOK itu adalah mata pelajaran yang unik. Kita tidak hanya mengajarkan keterampilan fisik, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan kebugaran peserta didik. Jika kita tidak merefleksikan cara kita mengajar, kita akan kehilangan kesempatan untuk membuat pembelajaran ini lebih berarti. Refleksi membantu kita menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan murid-murid kita. Dengan melakukan refleksi, kita bisa terus memperbaiki cara dan tentunya berpihak pada murid. Selain framework Burton, ada juga framework Gibbs yang bisa membantu kita menulis refleksi dengan lebih rinci. Dalam framework Gibbs ini ada 6 tahap, berbeda dengan framework Burton yang hanya memiliki 3 tahap. Di framework Gibbs ini ada 6 tahapan yang perlu kita lakukan, yaitu mulai dari tahap pertama itu ada description, ada feeling, evaluation, analysis, conclusion, dan action plan. Model ini membantu kita tidak hanya melihat apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana perasaan kita selama mengajar dan apa langkah konkret yang bisa kita ambil ke depannya. Jadi, jika kalian ingin refleksi yang lebih mendalam, framework Gibbs ini bisa jadi pilihan yang tepat. Tapi mungkin kita bisa melakukan di framework Burton terlebih dahulu untuk lebih sederhananya, kemudian bisa kita kembangkan di framework Gibbs ini untuk lebih detailnya lagi. Jadi itulah pentingnya refleksi untuk kita sebagai guru PJOK. Dengan refleksi, kita bisa menjadi lebih baik setiap hari, memastikan bahwa murid-murid kita tidak hanya belajar keterampilan fisik, tapi juga menikmati pembelajaran yang bermakna. Atau istilahnya adalah mereka itu bisa enjoy, engaging, dan enjoying pembelajaran PJOK tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait refleksi dalam PJOK ini. Terima kasih semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk mulai menulis refleksi kalian sendiri setelah setiap pembelajaran yang dilaksanakan. Yuk terus jadi guru yang reflektif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.